Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan seputar efek jangka panjang COVID-19. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Agus Dwi Susanto selaku Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dokter, ini mungkin banyak para penyintas COVID-19 yang merasa khawatir, merasa cemas karena merasakan gejala yang sama seperti saat mereka mengalami COVID-19, yaitu namanya adalah long COVID. Sebenarnya apakah ini hal yang wajar yang mungkin dirasakan oleh semua penyintas atau seperti apa sih, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan tentang long COVID ya. Kalau kita tilik dari definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, long COVID adalah suatu kondisi di mana seseorang yang tetap memiliki gejala yang menetap dari COVID tersebut sejak 2 minggu dari onset gejala awal. Ya, harusnya kan sudah sembuh tapi gejalanya menetap. Definisi lain mengatakan bahwa orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID tetapi gejalanya masih muncul dan bertahan selama beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan pasca sembuh dari COVID. Nah, fenomena ini memang di dalam berbagai literatur di seluruh dunia itu bervariasi ya proporsi atau prevalensinya dari 13% sampai 87%. Jadi memang tidak semua orang mengalami long COVID, tetapi ada prevalensi orang yang mengalami yang bervariasi. Nah, riset saya sendiri di Rumah Sakit Persahabatan, FKUI Rumah Sakit Persahabatan tahun 2021 Januari kemarin, menemukan dari 400-an sampel yang kita survei, itu 63,5% mengalami fenomena long COVID. Artinya mereka tetap memiliki gejala setelah sembuh dari COVID dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Begitu, Mas. Baik, jadi ada berbagai kondisi dari penyintas juga ya yang bisa menentukan apakah penyintas tersebut terkena long COVID atau tidak ya dok? Ada. Jadi ada faktor resiko, apakah seseorang memiliki potensi untuk menjadi long COVID atau tidak. Dari beberapa survei yang ada menunjukkan beberapa faktor risiko terjadinya long COVID. Yang pertama adalah usia lanjut. Yang kedua adalah penderita COVID yang memiliki komorbid, maka cenderung akan memiliki potensi terjadinya long COVID. Yang ketiga adalah perawatan di rumah sakit ya. Jadi fenomena long COVID itu lebih sering muncul pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, terutama yang perawatannya di intensive care unit, yang dia mendapatkan terapi oksigen, mendapatkan terapi ventilator atau alat bantu napas lainnya. Kemudian faktor lain adalah ada tidaknya infeksi di paru atau pneumonia, itu juga berpotensi untuk timbulnya long COVID, terutama long COVID pada paru, yaitu terjadinya fibrosis paru. Begitu, Mas. Baik, jadi usia dan komorbid itu adalah beberapa faktor yang mungkin akan menjadi resiko ya. Orang Iya, tersebut atau penyintas tersebut akan menerima atau mengalami long COVID. iya betul. Meskipun Baik, begitu ada yang tidak ada faktor risiko juga muncul ya. Beberapa data dari riset kami tidak ada komorbid, usia muda, long COVID itu juga muncul seperti pada Mas Yuda tadi itu kan usianya muda, tidak ada komorbid tapi long COVID-nya muncul. Tapi proporsinya memang lebih kecil ya. baik. Beberapa waktu lalu saya juga sempat liputan dan bertemu beberapa pasien yang saat ini sudah menjadi penyintas. Saat itu ia mengatakan bahwa ia sudah tidak ada gejala sama sekali yang berkaitan dengan COVID-19. Tetapi saat melakukan cek atau tes PCR, itu hasilnya selalu positif. Apakah ini juga long COVID, dokter? Itu beda ya, itu bukan long COVID ya. Karena kan definisi long COVID tadi adalah yang memiliki gejala atau kelainan yang menetap setelah dinyatakan sembuh atau setelah selesai di dalam isolasi dari COVID itu sendiri. Nah, kalau seseorang yang PCR-nya selalu positif, sebaiknya ini dikonsultasikan apakah ini masuk kategori PCR positif persisten atau ini sebenarnya hanya istilahnya potongan-potongan dari RNA virus yang menyebabkan terjadinya gambaran PCR yang tetap positif. Padahal sebenarnya kondisinya sudah sembuh. Jadi mesti dibedakan itu. Oke, baik. Jadi beda beda sifat gitu ya, beda hal juga penanganannya tentu.
Ya, betul. Itu tentu beda, harus ditanyakan yang lebih detail kepada dokter. Yang jelas kalau PCR-nya selalu positif, itu tidak masuk di dalam kategori long COVID. Kita sering menyebutnya sebagai persisten positif, atau sebenarnya ini bukan positif, hanya positif palsu. Karena yang kedeteksi hanya potongan RNA. Begitu aja. Baik, kita kembali ke efek jangka panjang COVID-19, dokter. Saat orang mengalami gejala long COVID, sebenarnya apa yang pertama kali harus dilakukan oleh para penyintas, dokter? Oke, jadi yang terpenting adalah asesmen diri ya, melakukan penilaian apakah saya masih mengalami suatu gejala yang menetap setelah saya dinyatakan sembuh. Ya. Nah, asesmen ini penting untuk dilakukan evaluasi karena memang tidak semua tadi mengalami fenomena long COVID dan setiap orang itu bervariasi gejalanya. Ada yang gejalanya di paru ya, batuk, sesak, nyeri dada. Ada gejalanya di luar paru seperti kelelahan, bahkan ada gangguan tidur atau insomnia, ada yang depresi, ada yang tadi gangguan penciuman atau gangguan perasa yang menetap. Tentu yang dilakukan berikutnya setelah melakukan asesmen diri adalah berkonsultasi kepada dokter spesialis untuk melihat apakah ini masuk dalam kategori long COVID atau tidak. Dan tentunya setelah itu akan dilakukan asesmen oleh dokter untuk dilakukan penanganan. Karena dengan penanganan dini terhadap fenomena long COVID, maka waktu timbulnya long COVID ini akan menjadi lebih pendek. Nggak akan lama kalau ditangani lebih dini kepada tenaga ahli dalam ini oleh dokter-dokter khususnya dokter spesialis terkait. Baik, itu dia ya. Jadi harus secepat mungkin bisa berkonsultasi agar kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ya, Dok ya. Ya, Baik, agar tidak terjadi long COVID dan bisa mencegahnya lebih dini, sebetulnya apa yang harus dijaga oleh para penyintas COVID, Dok? oke. Sebenarnya pencegahan untuk timbulnya long COVID itu dimulai sejak seseorang itu terkena COVID. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa faktor terjadinya fenomena long COVID pada seseorang yang terkena COVID. Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan oleh mereka yang terkena COVID sejak dini, yaitu diobati secara maksimal sedini mungkin ketika terkena. Dengan diobati sedini mungkin, maka kesembuhannya akan lebih tinggi dan tidak masuk dalam derajat yang lebih tinggi. Karena timbulnya fenomena long COVID juga berhubungan tadi. Kalau timbul komplikasi yang lebih dini seperti terjadinya radang paru, pneumonia, maka long COVID-nya akan lebih sering. Tapi kalau kita derajat ringan, diobati lebih dini, maka tentu terjadi komplikasi lebih lanjut, tidak terjadi long COVID, tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Pencegahan yang kedua adalah kalau kita sudah sembuh, supaya tidak timbul long COVID yang lama, apa yang dilakukan seperti tadi saya sampaikan adalah asesmen diri, menilai apakah saya masih ada gejala setelah saya sembuh. Kalau ada tentu harus segera diobati, ditangani oleh tenaga medis untuk meminimalisasi dan memperpendek waktu long COVID yang terjadi. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih dokter untuk waktu dan informasinya telah berbagi banyak informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dokter dan salam untuk tenaga medis di sana, Dok. Makasih, Mas Andrew. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.